Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau muji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama kita katakan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama katakan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita mau sama-sama memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan yang sampai saat ini kami rasakan Tuhan. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sementara Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapak. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Mari semua jemaat Tuhan yang siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita sembah. Sama-sama kita katakan Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita katakan naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
Salam, puji nama Tuhan, ketemu lagi kita dalam ibadah tengah minggu. Setiap Jumat sore kita gereja SHBC Serang mengadakan ibadah tengah minggu supaya semua kita diberkati Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Bapak, kami masih bisa Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu Bapak. Sebab kami tahu Tuhan Yesus bahwa hanya Engkau sumber jawaban atas setiap permasalahan hidup kami Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Oh, terpuji-pujilah nama Tuhan, kiranya Engkau Bapak memberkati ibadah kami ya Bapak. Sehingga setiap pemirsa Tuhan yang melihatnya Bapak diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sungguh nyata dalam hidup kami apa. Hamba juga berdoa Pak, kiranya Engkau mengurapi hamba Tuhan Yesus, mengurapi Andre Bapak dan semua pemirsa yang Kau urapi Bapak, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu dapat mengubahkan kami, dapat memberkati kami apa, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Terpuji-puji nama Tuhan. Kami juga berdoa Pak, segala kuasa setan iblis apapun namanya Tuhan yang ingin mengganggu ibadah kami tolak, patahkan, hancurkan dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak bahwa Roh Kudus dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami apa? Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yang menjadi tema ibadah pada sore hari ini adalah Paskah perjanjian baru, Paskah perjanjian baru. Dan kita tahu Paskah ada dua, Paskah di perjanjian lama waktu Musa membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan Mesir. Dan Paskah perjanjian baru adalah yaitu pembebasan umat manusia dari dosa. Kita semua tahu. Tapi yang menjadi inti daripada Paskah adalah pengorbanan Yesus di kayu salib untuk membebaskan atau untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa, dari belenggu maut. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bulu-bulurnya kita menjadi sembuh. Amin. Jadi pembacaan kitab tadi dari Yesaya 53, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah dinubuatkan kurang lebih 750 tahun sebelum perjanjian baru atau sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi kematian Tuhan Yesus bukan kematian yang mendadak, bukan. Jadi kematian Tuhan Yesus memang sangat kontroversial. Dari dulu sampai sekarang sangat kontroversial. Tapi kematian Tuhan Yesus bisa kontroversial bagi orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak memahami. Sering saya mendengar juga, kok Tuhannya orang Kristen kok bisa mati? Dia kan Tuhan. Kok dia bisa kalah? Dia kan Tuhan gitu. Jadi itulah bagi orang-orang yang tidak mengerti. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan mengerti. Kita tidak akan bingung. Kita tidak akan kecewa, kita akan semakin dikuatkan bahwa kita akan mengerti inti cerita sebenarnya. Jadi kalau kita lihat separoh-separoh atau kita hanya lihat perjanjian baru, apalagi hanya kitab Matius mungkin yang terakhir, kita akan bingung. Mungkin kita bisa juga jadi tersesat. Jadi sangat penting kita
mengerti, memahami dan membaca firman Tuhan dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kematian Tuhan Yesus merupakan salah satu ketaatan daripada Tuhan Yesus kepada Bapa. Jadi ceritanya setelah manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan Bapa di surga, mereka tinggal di Taman Eden atau sama dengan surga. Mereka tidak ada kekurangan, hidup sangat enak di sana. Tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran dan sebagainya. Tetapi sewaktu mereka tinggal di Taman Eden, Tuhan Bapa di surga membuat suatu peraturan, memberikan firman bahwa semua pohon-pohon yang di Taman Eden bisa dimakan, kecuali satu pohon tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa Bapa di surga memberikan kepada kita free will, keinginan bebas. Jadi ada keinginan bebas diberikan kepada kita. Beda dengan malaikat ya. Jadi kita sangat luar biasa. Jadi kita ini lebih tinggi daripada malaikat. Ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita sangat bangga punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi iblis menggoda Hawa yang menjadi istrinya Adam. Dan Hawa pun menuruti kata-kata si iblis melalui ular tadi itu. Dan Hawa pun membujuk Adam untuk melanggar firman Tuhan. Dari situlah awalnya. Karena Adam telah melanggar firman Tuhan melalui Hawa, akhirnya mereka pun jatuh di bawah kuasa si jahat. Akhirnya yang tadinya mereka hidup enak, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden, diusir Allah Bapa, diusir mereka keluar. Jadi dari situlah Tuhan mengusir Adam dan Hawa dan mengutuk ular dan tanah yang dikerjakan oleh Adam. Dari situlah ada kutuk penderitaan, kutuk kesakitan, kutuk penyakit, dan kutuk buat Hawa bahwa dia akan kesakitan waktu melahirkan. Jadi dari situ. Tetapi Tuhan kita Bapa di surga tidak hilang akal lah. Banyak caranya untuk membebaskan kita dari dosa. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Karena pelanggaran Adam tadi tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa. Iblis tidak mau bahwa manusia dibebaskan begitu saja. Iblis tidak mau dikasih harta, kekayaan, bahkan seluruh dunia ini dikasih, tidak mau. Iblis hanya bisa dikasih darah anak domba, darah yang maha kudus, darah yang tanpa cacat dan celah. Itu tidak ada di seluruh alam semesta ini. Akhirnya Tuhanlah yang turun ke dunia melalui anaknya, yaitu yang dikandung daripada perawan Maria, yaitu Yesus Kristus. Jadi pasca di perjanjian baru, yaitu bagaimana kasih Allah Bapa untuk umatnya seluruh dunia, supaya mereka tidak sampai binasa. Tidak sampai mereka itu jatuh ke neraka. Tidak sampai mereka itu hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesakitan, hidup dalam kesusahan. Akhirnya Allah Bapa di surga memberikan perjanjian baru, yaitu salah satunya itu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib supaya kita semua diselamatkan. Jadi sesuai dengan nubuatan kitab Yesaya dan kitab Mika bahwa Yesus menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib supaya kita semua selamat. Jadi jelas Tuhan Yesus bukan kalah. Tuhan Yesus bukan tidak mampu, tapi ini merupakan ketaatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas di sini ya bagi saudara-saudara kita yang belum paham. Jadi Tuhan Yesus itu tidak kalah atau tidak disamarkan atau tidak digantikan, bukan. Jadi yang belum paham, cobalah nanti dibeli Alkitab, dibaca kitab Yesaya, dibaca kitab Mika, jelas. Jadi di kitab Mika dikatakan sejak zaman purbakala sudah ada diceritakan tentang Yesus. Jadi di awal tadi bahwa kitab Yesaya itu sudah menubuatkan, sudah menceritakan 750 tahun sebelum perjanjian baru, sebelum Yesus ada. Dan untuk menyelamatkan manusia akan datang juru selamat Immanuel, yaitu Allah Bapa yang menjadi manusia yang di perut rahim perawan Maria, yang menjadi manusia untuk menebus umat manusia daripada genggaman si iblis, daripada tahanan si jahat. Akhirnya semua kita dilepaskan dari kutuk. Kutuk apapun, kutuk penyakit, kutuk penderitaan, kutuk kemiskinan, kutuk kemandulan, semua dipatahkan oleh darah Yesus di kayu salib. Jadi kita sangat bersyukur punya Tuhan Yesus, sangat bersyukur punya Allah Bapa di surga, sehingga kita semua saat ini boleh bermegah karena kita diselamatkan. Jadi bagi kita semua yang percaya, yang bertobat sungguh-sungguh, kita menerima kelepasan daripada kuasa si jahat. Dan mulai saat ini si jahat tidak berkuasa lagi atas tubuh kita, atas hidup kita, atas masa depan kita. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh bertobat. Jadi jelas tadi ya, jelas. Jelas bahwa Yesus itu datang ke dunia, mati disalibkan supaya kita diselamatkan, supaya kita dilepaskan daripada belenggu si iblis. Itu inti daripada Paskah, daripada kematian Tuhan Yesus. Jadi memang benar bahwa Yesus memang mati badannya mati, tapi rohnya tidak pernah mati. Sebab firman-Nya mengatakan dia bisa menyerahkan nyawanya, dia bisa juga mengambil nyawanya. Dan dia ada betul-betul Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa lahir, mati, bangkit kembali. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyerahkan nyawanya, ambil nyawanya kembali. Tidak ada seorang nabi pun atau seorang raja pun yang pernah ada dari dulu sampai sekarang, tidak pernah ada. Hanya Tuhan Yesus yang bisa lahir, mati, hidup kembali dan naik ke surga. Itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apa yang menjadi inti Paskah pada Perjanjian Baru, yaitu bahwa inti Paskah yang pertama adalah Dia mati supaya kita selamat. Jadi makna Paskah yang pertama di dalam Perjanjian Baru yang pertama adalah Dia mati di kayu salib supaya kita selamat. Yaitu di Yohanes 3:16. Yang pertama tadi, Yohanes 3:16. Dan juga Roma 10 ayat 9. Coba 3:16 ya. Jadi Dia mati supaya kita selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikuatkan lagi di Roma 10 ayat 9. Jadi sebenarnya sangat banyak ayatnya, cuman ini aja, banyak ayat sebenarnya untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus dinubuatkan dari kitab-kitab yang lain. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi dikatakan tadi apa disuruh memberikan anaknya, dan jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan. Jadi yang pertama apa makna daripada Paskah, yaitu Dia mati supaya kita selamat. Itu yang pertama. Yang selamat dulu. Tidak ada gunanya kita kaya raya, punya segala-galanya, tapi kalau kita tidak selamat, masuk neraka, buat apa? Jadi yang pertama adalah Dia mati, inti Paskah adalah Dia mati supaya kita selamat. Yang kedua, Dia mati supaya kita
sehat sempurna. Yaitu di Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Jelas di situ, ini bukan kata-kata saya, ini bukan dongeng, bukan cerita bohong, tapi ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Jadi kitab Yesaya sekarang masih ada aslinya di museum di Yerusalem. Masih ada kitabnya, aslinya masih ada. Masih disimpan. Jadi yang kedua, yang makna dari Paskah, dia mati supaya kita sehat sempurna. Jadi oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, semua penyakit dihancurkan, dipatahkan. Jadi tidak ada lagi penyakit kanker bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya kepada darah Yesus tidak ada lagi penyakit kanker, semua dihancurkan, dipatahkan. Penyakit tumor, penyakit paru-paru, penyakit disponea, semua sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penyakit apapun. Dan semua jenis penyakit telah tercangkum di dalam 39 cambukan yang diterima Tuhan Yesus. Jadi ada seorang dokter dari Jerman, dia menyelidiki bahwa semua penyakit dari dulu sampai sekarang itu udah tercakup di 39 cambukan tadi. Dan mungkin juga sampai penyakit yang nanti akan datang semua di situ. Jadi semua jenis penyakit dari dulu sampai nanti akan datang sudah ada di 39 cambukan yang terima Tuhan Yesus. Jadi kita sangat bersyukur bahwa segala kutuk penyakit telah dipatahkan, telah dihancurkan oleh darah Yesus. Dan kita tahu dan kita percaya bahwa setiap kita perjamuan kudus, kita mengingatkan bahwa semua dipatahkan, semua kutuk penyakit dipatahkan oleh darah Yesus Kristus. Jadi kita sangat bersyukur ya, kita punya Tuhan Yesus yang mengalahkan segala kutuk penyakit. Sebab tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kalau dokter terbatas. Kalau misalnya manusia udah kena kanker stadium 5, itu harapannya tinggal 1%. Kalau mungkin stadium 4 masih oke lah, stadium 3 masih oke, stadium 2 masih oke. Tapi kalau kankernya itu udah stadium 5, udah impus semua, itu harapannya mungkin hanya 1%. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, darah Yesus dapat menyembuhkan segala penyakit. Saya yakin percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan segala penyakit yang semua dialami, semua pemirsa saat ini semua disembuhkan oleh darah Yesus. Saya sangat percaya. Jika kita sungguh-sungguh yakin percaya dan bertobat, saya percaya semua penyakit disembuhkan. Segala penyakit paru-paru sembuh dalam Tuhan Yesus. Penyakit disponea sembuh dalam Tuhan Yesus. Penyakit kanker, penyakit tumor sembuh oleh darah Yesus. Terus yang selanjutnya, makna dari Paskah yang ketiga, dia mati supaya kita hidup dan berkelimpahan. Hidup dan berkelimpahan. Yaitu Yohanes 10 ayat 10 sampai 15. Yohanes 10 ayat 10 sampai 15. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku.
Jadi di sini katakan, dia menceritakan bahwa sampai nyawanya pun, dan itu dibuktikan, bukan hanya kata-kata, bukan hanya firman, dibuktikan bahwa dia adalah gembala yang baik, supaya kita hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Jadi dikatakan dari situ, jadi bukan hanya gembala biasa, tapi gembala yang luar biasa. Bahkan nyawanya pun terbukti diberikan supaya kita semua hidup dalam kelimpahan. Terutama kelimpahan rohani ya. Jadi kelimpahan itu jangan kita lihat dari harta doang. Enggak. Banyak orang itu punya harta banyak tapi nggak bisa tidur. Banyak orang itu punya harta tapi tidak bisa bahagia. Tapi ada orang itu hanya bisa makan nasi sama garam tapi bahagia. Jadi yang paling utama adalah kelimpahan dalam bidang rohani. Kelimpahan rohani. Dan saya percaya jika rohani kita sudah kelimpahan, saya percaya kelimpahan jasmani akan mengikutinya. Dan yang pertama, firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bahwa semuanya ketambahkan kepadamu. Itu tadi. Jadi itu tadi berkat yang terima, berkat-berkat yang diterima dari kematian Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, dia mati supaya kita selamat. Yang kedua, dia mati supaya kita sehat sempurna. Yang ketiga, dia mati supaya kita hidup dalam kelimpahan. Dan yang terakhir, dengan kematian yang berbeda membuktikan bahwa dia bukan hanya nabi, dia bukan hanya imam, dia bukan hanya anak manusia, tetapi dia juga Tuhan atas semua umat manusia dan atas semua alam semesta. Kita lihat di Matius 27. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Yang pertama, Apollonius katakan bahwa kematiannya menyebabkan terjadi gerhana matahari. Jadi di langit terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, dia membuktikan bahwa dia juga Tuhan atas langit. Jadi ayat 45 ada terjadi gerhana matahari. Terus ayat 51. Dan lihatlah, tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus, bayi suci terbelah jadi dua. Yang tadinya kan hanya imam yang boleh masuk ke ruang maha suci. Hanya orang-orang tentu, atau mungkin sekarang hanya gembala sidang mungkin yang boleh masuk berdoa ke ruang maha kudus. Tetapi bukan suatu kebetulan bahwa dengan kematian Tuhan Yesus, tabir bait suci terbelah. Artinya bahwa sekarang ini bukan hanya pendeta atau hanya imam-imam yang bisa berdoa kepada Bapa di surga. Tetapi sekarang kita semua, kecil sampai besar, kaya miskin, hitam putih, semua kita bisa langsung berdoa kepada Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yang tadinya hanya imam-imam, tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tabir suci terbelah menjadi dua. Jadi itu tradisi tadi itu yang hanya imam-imam yang boleh masuk ke ruang maha kudus, artinya hanya imam yang boleh berdoa. Sekarang kita semua karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kita semua, saya dan semua pemirsa langsung boleh berdoa kepada Bapa di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita boleh minta apa saja kepada Bapa. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Yang penting itu baik buat Tuhan dan pasti baik buat kita. Jangan kita minta yang bukan-bukan, apalagi menyakitkan hati Tuhan. Sebab banyak kita yang masih bodoh dalam berdoa. Saya sendiri juga kadang-kadang juga bodoh dalam berdoa, tidak mengerti apa kadang saya minta. Kadang kita meminta enggak jelas gitu loh, maksudnya enggak sesuai. Kita punya rumah misalnya di tengah sawah, enggak ada jalan, kita minta mobil, itu enggak jelas, enggak baik.
Jadi Tuhan mau supaya kita meminta sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Bukan apa yang kita inginkan. Harus jelas. Jadi kita boleh langsung berdoa kepada Bapa di surga melalui anak Tuhan Kristus. Apapun yang kita perlukan, kita bisa langsung. Tidak seperti dulu, kita datang dulu ke imam baru berdoa kepada Bapa di surga. Tapi sekarang dengan pengorbanan Tuhan Yesus kita boleh akses langsung ke surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itu tadi yang kedua tadi terbelah batu-batu bukit terbelah. Terus ayat 52 ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan kematian Tuhan Yesus menyebabkan kuburan-kuburan terbuka. Kuburan-kuburan orang kudus terbuka dan banyak bangkit dari kubur orang-orang yang suci. Terus ayat berapa? 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Tahan dulu. Jadi kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Allah. Jadi kita tahu bahwa prajurit atau tentara Romawi sangat berani orangnya. Sebab mereka kan penjajah kan, jelas namanya penjajah pasti lebih berani daripada yang dijajah. Dan mereka mungkin apalagi mereka punya pangkat dan sebagainya, jadi mereka sangat berani. Bahkan berani memukul, meludah dan sebagainya. Kita tahu waktu penyaliban Tuhan Yesus bagaimana mereka berlaku kasar. Tetapi alangkah terkejutnya waktu mereka melihat bagaimana alam bergolak waktu kematian Yesus, baru mereka mengerti. Jadi kadang-kadang manusia itu susah untuk mengerti. Harus nyawanya mau diambil dulu baru mengerti. Jadi waktu mereka melihat peristiwa kematian Tuhan Yesus, dikatakan di kitab lain mereka sangat ketakutan, seperti udah mau mati rasanya. Mereka sangat gemetaran. Dan mereka mengaku dengan mulut mereka semua para prajurit bahwa ia ini ada anak Allah. Jadi waktu dulu mereka belum melihat gitu. Tapi waktu firman Tuhan dinyatakan dengan kematian Tuhan Yesus, mereka baru melihat. Tapi kita maklumlah bahwa prajurit ini bukan orang Kristen, bukan pengikut Yesus. Jadi mereka ngerti. Tapi dengan peristiwa alam itu mereka mengerti karena dipaksa alam. Karena mereka sangat-sangat ketakutan. Akhirnya mereka mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi yang keempat membuktikan bahwa dengan kematiannya yang sangat-sangat berbeda, itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Bagaimana tadi alam bergolak, ada gempa bumi, batu-batu terpecah, gerhana matahari, tabir bait suci terbelah, tidak mungkin dengan kekuatan manusia. Itu karena Bapa di surga mengizinkan supaya manusia mengerti bahwa dia bukan hanya Tuhan atas manusia, tapi dia juga Tuhan atas alam. Dia Tuhan atas orang hidup, dia Tuhan atas orang mati, dia juga Tuhan atas alam semesta. Jadi saya sangat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dialah yang menyelamatkan saya, dan dia juga yang menyelamatkan kita semua pemirsa yang di rumah, bahwa dengan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita semua akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian.
Puji nama Tuhan, saya ingin menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01000 300 566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01000 300 566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Bapak, kami telah mendengar firman-Mu Bapak. Bagaimana Tuhan Yesus, Engkau telah rela mati Bapak supaya kami selamat Tuhan Yesus. Engkau rela mati Tuhan supaya kami sehat sempurna Tuhan. Engkau rela mati Bapak supaya kami hidup dan hidup ada kelimpahan. Bapak yang baik Tuhan Yesus, kami juga melihat Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus Engkau berkuasa Tuhan Yesus di bumi dan alam semesta Bapak, membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia dan alam semesta. Terpuji-pujilah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Oh Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Bapak. Bagaimana Tuhan Yesus kami Tuhan Yesus mengalami Paskah Bapa, bahwa kami sangat bersyukur Tuhan Yesus atas pengorbanan di salib kesalib Bapa, sehingga kami semua diselamatkan, disehatkan kembali, dan juga kami disempurnakan, sehingga Tuhan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ibadah persoalan ini Bapa bukan ibadah biasa, tapi Tuhan ibadah yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan selalu ditinggikan melalui hidup kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkati bangsa kami Bapa, jauhkan daripada malapetaka, mara bahaya Tuhan Yesus, jauhkan dari bencana alam Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa bangsa kami Bapa, sehingga bangsa kami boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Presiden kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, semua pejabat tinggi negara, Kapolri, Panglima Tentara itu Tuhan Yesus, dan juga para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dari Sabang sampai Merauke, berikan mereka roh hikmat, roh takut Engkau, berikan mereka roh yang melayani Bapa, sehingga Tuhan rakyat Indonesia dimakmurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan para pemimpin kami betul-betul memikirkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa Pak untuk hamba-hamba Tuhan Bapa di seluruh negara kami apa, kiranya Kau berkati Bapa, hamba-hambamu apa, para gembala sidang, biarlah mereka semua Tuhan Yesus saling mengasihi, saling menolong, saling menguatkan Bapa, sehingga Tuhan ada kesatuan gereja di negara kami apa. Kami berdoa untuk gereja Katolik, Protestan, Karismatik, biar kami semua apa hanya meninggikan muliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa Pak untuk hamba-Mu Pak Andi Sebayang dan juga Bu Enda, dan juga semua pengerja SHB Serang Bapak, Engkau berkati Bapak, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau Bapa memberkati semua para pelayan-pelayan Bapa, sehingga Tuhan mereka boleh Tuhan Yesus menjadi berkat buat jemaat-jemaat yang ada di jemaat Serang dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa Pak untuk grup 1 Kopassus Bapak yang telah menjadikan tempat buat kami apa. Kiranya Engkau berkati grup 1 Kopassus Tuhan Yesus, mulai daripada Pak pemimpin tertinggi sampai terendah, Kau berikan Tuhan Yesus damai sejahtera sukacita Bapak. Dan biarlah Tuhan grup 1 Kopassus semakin dipakai Tuhan, sehingga menjadi alat untuk keamanan negara kami dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa Pak untuk rencana pembangunan ibadah JKI SHB Serang di Serang Bapak. Oh Bapak yang baik, jika ini berasal daripada-Mu, biar Kau melancarkan Bapak perizinan dan juga dana-dananya Bapak, sehingga kami boleh punya tempat ibadah yang sendiri Bapak, yang dimana nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan juga Tuhan tak lupakan berdoa Pak untuk bangsa-bangsa Bapak, khususkan berdoa Pak untuk bangsa Rusia dan Ukraina Bapak, yang dimana saat sampai masih perang Tuhan, tolonglah Tuhan, berikan mereka Tuhan kedamaian, berikan mereka damai daripada-Mu Bapak, sehingga mereka menghentikan perang Tuhan Yesus, sehingga tidak semakin bertambah korban-korban yang tidak berdosa Bapak. Biarlah Engkau memberikan kasih-Mu buat bangsa Rusia dan Ukraina Bapak, sehingga mereka boleh Tuhan mengerti bahwa Tuhan perang tidak ada gunanya Tuhan. Oh Bapak yang baik, biarlah Tuhan Engkau memberikan damai-Mu di negara-negara yang sedang berperang saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupakan berdoa Pak untuk negara kami Indonesia Bapak, di mana Tuhan Yesus sebentar lagi akan ada perayaan Idul Fitri Bapak, di mana Tuhan Yesus
banyak yang pulang kampung, biarlah Tuhan memberkati semua transportasi Bapa. Kami tolak semua celaka maut dalam Tuhan, sehingga negara kami Bapa tetap dalam perlindungan-Mu Bapa. Sehingga Tuhan nanti Bapa, semua Tuhan yang pulang maupun yang kembali semua selamat dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami tak lupa berdoa Pak untuk jemaat-Mu. Jika sebesar yang lagi sakit Bapa, kami berdoa untuk Ibu Neti Tuhan Yesus yang lagi sakit. Kiranya Kau menyembuhkan penyakit apapun, penyakit kanker tumor disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Ibu Marito Bapa, Engkau sembuhkan Tuhan dari penyakit kanker maupun tumor Bapa, sehingga dia boleh sehat kembali dalam Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Bapa, sehingga anak-anak-Mu semua sehat sempurna. Dan juga buat Lamhot dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Juga Selvi Laura Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Daniel Tuhan dalam skripsi, kerana Kau melancarkan Bapa, sehingga Tuhan dia mendapat nilai yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-puji dalam Tuhan Yesus. Tak lupa hamba berdoa Bapa untuk keluarga hamba-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati Bapa, Engkau berikan kesehatan dan sukacita. Juga hamba-Mu dalam pekerjaan apa, Engkau berkati Tuhan Yesus, petedong Tuhan Yesus, sehingga boleh jadi berkat dapat mensejahterakan seluruh karyawannya dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami apa. Terima kasih Bapa. Sebelum kita mengibadah pada saat ini, kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari umat yang percaya, mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.